Baik, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita hari ini akan melanjutkan diskusi materi kuliah untuk psikologi pendidikan mengenai pembelajaran konstruktivisme dan kontekstual. Baik, teori ini melengkapi kajian atau diskusi yang sudah Anda lakukan sebelumnya dari teori-teori pembelajaran, yaitu teori-teori humanistik, ya, behavioral, kognitif, serta beberapa teori yang lain yang saya kira dosen atau pengajar sebelumnya sudah menyampaikan dan sudah mendiskusikan materi ini. Nah, hari ini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai pembelajaran konstruktivisme dan kontekstual. Baik, nah kita melihat dari kata begitu ya, dari pemahaman, deskripsi mengenai materi teori belajar konstruktivisme ini dari sisi istilah. Pertama, konstruktivisme ini menurut para ahli terminologi yang dibawa atau dikaji dalam teori pembelajaran konstruktivisme ini sangat luas dan hampir tidak jelas batas-batasnya karena teori ini menyajikan beberapa diskusi mengenai bagaimana individu memahami suatu pengetahuan dalam sudut pandang yang menggabungkan teori-teori kognitif, behavioral, humanistik, begitu ya, termasuk juga teori-teori sosial. Sehingga batas-batas dari teori ini cukup susah gitu ya, dibatasi secara langsung. Namun demikian, pemahaman dasar dari teori konstruktivisme ini adalah bahwa pengetahuan dikonstruksikan, dibangun, dan bukan dipersepsi secara langsung oleh indera. Artinya, pengetahuan itu dibangun oleh bagaimana individu melakukan konstruksi dari informasi-informasi yang dia terima. Ya, dari konteks ini kita melihat, kalau kita analogikan seperti orang yang membangun rumah atau gedung, ya, ketika ada bahan-bahan ya seperti batu, pasir, kemudian semen, kemudian batu bata. Nah, setiap orang memiliki gambaran tersendiri mengenai rumah atau bangunan yang akan dia dirikan. Nah, sehingga sama halnya begitu juga dengan informasi yang diterima seorang, maka akan dikonstruksikan, dibangun pemahaman berdasarkan pengalaman, berdasarkan memori, ingatan yang sudah dia dapatkan sebelumnya, sehingga membentuk satu pemahaman tersendiri yang masing-masing individu ini memiliki gambaran yang bervariasi atau melakukan pemaknaan yang bervariasi. Nah, dari konteks ini kita bisa melihat bahwa ide utama dari konstruktivisme adalah pembelajar atau individu itu melakukan secara aktif dalam mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri. Dan dalam hal ini, interaksi sosial juga memberikan peran penting dalam melakukan konstruksi sosial atau konstruksi informasi yang dia dapatkan. Untuk yang pertama, saya kira tadi sudah saya contohkan ya bahwa informasi yang diterima oleh seseorang, oleh individu atau peserta didik itu akan dikonstruksikan, dibangun sendiri dalam skema mental atau proses mental yang dilakukan oleh individu. Yaitu dalam pemikirannya dia akan membangun informasi itu menjadi satu kesatuan yang utuh, menjadi bangunan yang utuh berdasarkan informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan yang sudah dia dapatkan sebelumnya. Nah, sementara yang kedua ini, ya interaksi sosial ini menyajikan batasan-batasan mengenai bagaimana informasi itu akan kita pahami. Dalam bahasan ini bahwa informasi yang kita dapatkan, yang kita terima, seringkali itu kita maknai dalam konteks sosial. Ya, karena
kita sebagai manusia atau semua individu hidup dalam situasi sosial budaya yang tentu saja itu mempengaruhi bagaimana individu dalam memandang sesuatu. Ya, karena konteks sosial, konteks budaya itu menyajikan batasan-batasan mengenai sesuatu itu akan dimaknai secara sosial yang dilakukan oleh individu. Misalnya kita ambil contoh begitu ya, cara berpakaian orang bervariasi berbeda-beda. Ya, dari budaya satu dengan budaya yang lain. Karena apa? Karena konstruksi informasi mengenai nilai kesopanan itu didasarkan oleh konstruk budaya yang berbeda-beda. Ya, sehingga informasi yang didapatkan seorang, kemudian dia membangun sebuah pemahaman tentang kesopanan dalam memakai pakaian, itu didasarkan kepada nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya yang dimana individu itu berada. Nah, dalam konteks pembelajaran, interaksi sosial ini mempengaruhi bagaimana kemudian individu memaknai informasi-informasi yang dia dapatkan ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, kita lanjutkan ya. Pembelajaran konstruktivisme esensinya adalah tadi ya, peserta didik secara individu menemukan dan mentransfer informasi yang kompleks apabila menghendaki informasi itu menjadi miliknya. Ya, dalam hal ini mentransfer atau mentransformasi informasi ini dalam sudut pandang kompleksitas yang luas ya, dengan tadi melibatkan informasi-informasi sebelumnya, ingatan termasuk juga informasi-informasi yang baru saja yang dia terima, kemudian dia bentuk menjadi sebuah informasi yang utuh. Nah, berikutnya, peserta didik secara terus-menerus memeriksa informasi baru yang berlawanan dengan aturan-aturan lama, ya, dan merevisi aturan-aturan tersebut jika tidak sesuai lagi. Ya. Seperti tadi, bahwa proses kita membangun satu pemaknaan yang utuh tadi melibatkan pengalaman-pengalaman ya, informasi sebelumnya yang sudah kita dapatkan. Sehingga dalam hal ini ketika ada informasi baru yang kemudian menegasikan atau merevisi pemahaman-pemahaman lama, maka dia akan mengkonstruk lagi ya, membangun lagi pemahaman yang baru berdasarkan informasi baru yang dia dapatkan. Ya, seperti halnya mungkin dalam konteks ilmu pengetahuan, penelitian-penelitian yang lama, mungkin sekarang ada riset-riset yang lebih baru yang menyatakan bahwa pemahaman-pemahaman yang lama itu tidak baik, tidak benar gitu. Ya, karena riset yang baru membuktikan sebaliknya. Nah, dengan informasi itu kita kemudian membangun ya bahwa ternyata pemaknaan itu juga akan mengalami perubahan seiring dengan informasi-informasi yang kita dapatkan. Ya, misalnya kita selalu mengkonstruk informasi itu terus-menerus berdasarkan informasi baru. Apalagi di era yang sekarang, informasi itu datang bertubi-tubi ya. Informasi itu datang berlimpah ruah dan juga kemudian kita melakukan seleksi atas informasi itu berdasar pemahaman kita dan kemudian mengkonstruksi, membangun informasi secara utuh untuk menjadikannya sebagai sebuah pemahaman yang lebih lengkap. Nah, dengan pemahaman itu maka asumsi pembelajaran dan bagaimana peserta didik ini dilihat, kita melihat bahwa kemudian peserta didik ini adalah individu yang bersifat unik. Kenapa? Karena pengalaman, karena faktor-faktor personal, psikologis yang dimiliki bervariasi, berbeda-beda. Sehingga ini mempengaruhi bagaimana kemudian individu melakukan konstruksi mengenai informasi-informasi yang dia dapatkan. Kemudian,
Tadi interaksi sosial, latar belakang budaya, peserta didik juga menjadi titik tolak ya dalam mempengaruhi proses konstruksi tadi. Kemudian tanggung jawab belajar ini terletak kepada individu ya, karena konstruksi pengetahuan itu berasal dari internal individu, maka tanggung jawab ini juga terletak pada individu. Apabila dia tidak berusaha melakukan pemahaman terhadap informasi tadi secara utuh, membentuk satu pemahaman yang utuh, maka tidak akan terjadi proses pembelajaran konstruktivisme tadi. Ya, informasi itu hanya disimpan, tapi tidak melakukan atau menambah pemahaman secara utuh. Termasuk juga dalam konteks ini motivasi belajar juga dilihat dari sudut pandang individu. Ya, karena pembelajaran berlangsung dari bagaimana individu mendorong dirinya untuk membentuk pemahaman baru ya yang itu berasal dari sisi internal individu ya, sehingga dalam hal ini tanggung jawab maupun motivasi belajar ini semua terletak dari kondisi internal individu. Baik, kemudian bagaimana peran pendidik dalam konteks pembelajaran konstruktivisme ini? Pertama, pendidik harus menyesuaikan dengan peran sebagai fasilitator dan bukan sebagai pendidik. Artinya memfasilitasi ya pemahaman-pemahaman, pembentukan-pembentukan informasi secara utuh. Ya, jadi informasi ini bisa didapatkan dari mana saja, tetapi pendidik memfasilitasi untuk mengarahkan informasi ini menjadi pemahaman yang lebih utuh, ya, dalam skema yang lebih lengkap dalam diri individu. Ya, jadi tidak top down, tidak satu arah, tetapi informasi yang didapatkan oleh individu bisa berasal dari sumber belajar manapun. Tugas fasilitator mengarahkan untuk membentuk satu pemahaman yang lebih utuh tadi. Nah, kemudian bagaimana proses belajar ini dilihat? Ya, belajar merupakan proses sosial dan aktif. Ya, aktif artinya tadi bahwa individu tidak hanya menerima, tetapi dia secara terus-menerus melakukan konstruksi, membangun pemahaman yang lebih utuh. Dan secara sosial, proses belajar ini dimaknai sebagai interaksi antara pendidik, peserta didik dengan aktivitas yang dia lakukan. Jadi selalu terus-menerus terjadi interaksi yang kemudian membentuk satu pemahaman. Nah, kolaborasi antar peserta didik ini penting. Ya, kita mengenal istilah peer ya learning atau pembelajaran sebaya begitu ya, bahwa individu bisa saling memberikan penguatan satu sama lain ketika belajar, atau siswa saling memberikan penguatan satu sama lain, sehingga ini dimaknai sebagai belajar sambil mengajar gitu ya. Berdiskusi ini sebenarnya belajar tapi sambil mengajar gitu. Ya, dua-duanya ada sisi timbal balik, satu menerima, satu menyampaikan, begitu juga sebaliknya, bergantian. Dan yang kedua pentingnya konteks ya. Ya, konteks informasi ini penting dalam melakukan atau memberikan pemahaman yang lebih utuh ya, seperti di awal tadi ya, faktor kultural budaya ini mempengaruhi bagaimana konteks informasi itu akan dimaknai. Sehingga bisa saja bahwa informasi ini ketika dilepaskan dari konteksnya maka maknanya akan berkurang. Ya, maka diperlukan sebuah informasi ini selalu dikaitkan dengan konteks di mana informasi itu disampaikan. Berikutnya, bagaimana asesmen dalam pembelajaran konstruktivisme? Ini asesmen di mana saya proses dua jalan yang melibatkan interaksi antara peserta didik dan peserta. Nah, bagaimana peran asesor? Ini nanti berdialog ya dengan peserta didik untuk memperoleh kinerja atas tugas tertentu dan berbagi dengan peserta didik untuk memperbaiki kinerjanya. Artinya ini proses yang timbal balik ya, yang kontinu, yang interaktif gitu ya, karena pemahaman itu selalu tadi terkonstruksi terus-menerus gitu ya. Ibarat bangunan, ya
pemahaman baru itu ditumpuk lagi menjadi bangunan yang semakin tinggi, semakin banyak berarti informasi itu dipahami oleh individu. Oke, sehingga pengetahuan ini dipandang sebagai keseluruhan yang terpadu, jadi saling berhubungan, saling menguatkan, ya, tidak dikotak-kotakan, karena ketika dikotak-kotakan nanti pemahaman bangunan atau bangunan informasi ini menjadi terpisah-pisah gitu ya. Kemudian membutuhkan keterlibatan peserta didik yang aktif dan struktur proses belajar yang terkondisikan ya, istilahnya memiliki sistematika yang tertentu. Nah, pendekatan pembelajaran konstruktivisme menekankan pembelajaran atas ke bawah, yakni peserta didik mulai memecahkan masalah yang kompleks, kemudian menemukan dengan bantuan pendidik keterampilan dasar yang diperlukan. Jadi dalam bahasan sekarang, proses belajar itu didorong untuk case studies gitu ya, memecahkan sebuah kasus ya, karena kasus ini selalu tidak bisa diamati, dilihat dari satu sisi saja, tapi melibatkan banyak sisi. Nah, pendidik memberikan instruksi bagaimana dia harus memecahkan masalah, mengarahkan, dan peserta didik atau siswa ini membangun keterampilan dasar, yaitu bertanya, mencari informasi, mencari fakta, untuk memecahkan permasalahan atau kasus tadi, kemudian memberikan solusi. Nah, proses ini membutuhkan pendekatan secara komunitas itu ya, bekerja sama. Ya, tidak bisa dilepaskan secara sendiri ya, bahwa informasi yang didapatkan atau permasalahan ya yang didapatkan ini harus dipecahkan melalui istilah sekarang brainstorming ya, melakukan curah gagasan untuk menerima dan memberikan informasi-informasi baru. Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam teori rekonstruksi disebut generative learning. Ya, asumsinya adalah bahwa semua kegiatan belajar adalah menemukan discovery, ya, atau discovery ya, istilahnya. Jadi informasi yang kita lakukan dalam proses pembelajaran yang kita pelajari ya, dalam proses pembelajaran itu nanti akan diarahkan kepada istilahnya penemuan satu konsep yang utuh ya dari sebuah informasi tadi. Berikutnya, pembelajaran sangat berpengaruh terhadap prinsip-prinsip konstruktivisme, yaitu discovery learning, ya, penangkapan, assisted learning, dan scaffolding. Nah, saya kira Anda sudah belajar pada konteks ini ya di materi sebelumnya. Baik, kemudian pembelajaran kontekstual. Nah, pengertian pembelajaran kontekstual ini merupakan konsep belajar mengajar yang membantu pendidik menghubungkan isi materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata. Anda pasti sudah mengenal ya istilah konteks gitu ya, situasi sosial yang yang terjadi pada satu waktu tertentu. Ya. Nah, artinya pembelajaran kontekstual ini materi yang dilakukan oleh yang dipahami, didiskusikan, dipelajari oleh peserta didik ini harus berhubungan dengan dunia nyata untuk diterapkan, ya, baik pada berbagai macam situasi ya. Nah, yang dalam hari ini selalu akan mempersyaratkan proses belajar ini dikaitkan dengan bagaimana penerapannya dari sudut pandang situasi sosial maupun situasi
non-sosial ya. Non-sosial misalnya situasi konteks di mana individu itu mengalami satu masalah yang harus dipecahkan. Nah, tujuan pembelajaran kontekstual ini untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik melalui peningkatan pemahaman makna materi pelajaran yang dipelajari dengan mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Ya, baik sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota negara, mungkin satu komunitas keilmuan. Ya, jadi materi ini tidak terlepas begitu saja dengan konteks bagaimana individu itu nanti akan menerapkan atau menggunakan ilmunya. Ya, walaupun mungkin konteks itu tidak dipakai sekarang, tetapi pelajaran yang dipelajari saat ini nanti akan dipakai di masa depan. Ya, jadi tidak selalu konteksnya itu terjadi pada saat ini, tapi bisa saja konteks itu mungkin akan muncul di masa depan. Ya, yang dalam hal ini pembekalan dari informasi tadi kemudian dapat memberikan pemahaman untuk individu itu kemudian memecahkan atau menggunakan informasi itu di masa depan. Baik, kemudian landasan pemikiran dari teori belajar kontekstual ini, ya, proses belajar tidak hanya dilakukan melalui proses menghafal. Jadi tidak hanya mengingat, ya, menyimpan informasi, tetapi mengonstruksi pengetahuan dalam pemikiran dia sendiri yang kemudian dikaitkan dengan bagaimana penerapannya nanti di dunia nyata. Sehingga untuk melakukan itu peserta didik diajak untuk mengalami ya secara langsung pola-pola situasi, ya pola-pola permasalahan ya yang dia butuhkan untuk mengasah kemampuan pemecahan masalah, ya sehingga nanti informasi tadi sambil dibangun, dikonstruksikan juga kemudian dapat bermanfaat di dalam memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar individu. Ya, nah dalam hal ini pengetahuan nanti akhirnya akan menjadi satu informasi yang terorganisasi, terstruktur dengan baik, ya, sehingga individu akan lebih mudah nanti ketika mengolah informasi tadi atau menggunakan informasi tadi dalam situasi nyata karena informasi tadi sudah terskema secara utuh, terstruktur, rapi, ya sehingga pemahaman lebih lengkap dan lebih utuh mengenai hal itu. Berikutnya, pengetahuan tidak dapat dipisahkan menjadi fakta atau proposisi yang terpisah, tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan. Ya, jadi tidak bisa dikotak-kotakkan, ya, secara dikotomis gitu istilahnya, ya, secara rigid, kaku, tetapi semuanya saling berhubungan. Nah, karena apa? Karena manusia punya tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi. Dalam konteks ini, pemahaman tadi akan memberikan modal, ya, memberikan apa istilahnya batasan-batasan, ya, mengenai mana yang bisa diraih oleh individu tadi dalam mengkonstruksi pengetahuannya. Ya. Kemudian peserta didik perlu dibiasakan memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan bergelut dengan ide-ide. Nah, jadi dalam membangun satu pengetahuan perlu selalu ada misalnya sekarang disebut project based learning, ya, melakukan satu proyek tertentu yang intinya adalah memberikan solusi dari sebuah masalah,
Ya, proyek tadi memberikan solusi dari sebuah masalah, ya, sehingga dia mengasah semua informasi yang dia dapatkan dari proses belajar, ya, kemudian dia arahkan untuk mendapatkan satu solusi tertentu. Nah, kemudian proses belajar dapat mengubah struktur otak, ya. Perubahan struktur otak ini berjalan terus seiring dengan perkembangan organisasi, pengetahuan, dan keterampilan seseorang. Nah, selanjutnya, peserta didik ini dilihat sebagai individu yang mempunyai kecenderungan untuk belajar dalam bidang tertentu, dan seorang peserta didik mempunyai kecenderungan untuk belajar dengan cepat mengenai hal-hal yang baru. Jadi secara nature, secara bawaan, bahwa manusia ini memang memiliki kecenderungan untuk melakukan proses belajar, ya, untuk mendapatkan informasi yang baru, pengetahuan yang baru, dan kecenderungannya semakin proses belajar itu dilatihkan, maka kecenderungannya untuk mendapatkan pemahaman yang baru pun juga menjadi semakin cepat. Kemudian strategi belajar itu penting, ya. Peserta didik dengan mudah mempelajari sesuatu yang baru, tetapi akan lebih cepat apabila dia menggunakan strategi atau pendekatan dalam proses belajar. Ya, misalnya informasi itu dikelompokkan dulu, ya, dalam satu skema yang sama atau kelompok informasi yang sama. Ya, kemudian individu mulai membangun lagi informasi-informasi tadi, dikaitkan, dikontekskan dengan situasi yang baru, ya, sehingga terbentuk nanti satu pemahaman yang lebih lengkap. Berikutnya, peran pendidik atau orang dewasa membantu menghubungkan antara yang baru dan yang sudah diketahui. Jadi, kemampuan individu untuk memahami sesuatu mungkin saja ada keterbatasan, maka dibutuhkan guru pendidik yang mengarahkan untuk membangun informasi tadi menjadi memaknai, ya, informasi tadi menjadi satu hal yang lengkap dan utuh. Nah, tugas pendidik seperti tadi memfasilitasi, ya, bahwa informasi yang dilakukan tadi adalah informasi yang baru dan bermakna, sehingga memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri dan menyadarkan peserta didik untuk menerapkan strategi mereka sendiri. Ya, dalam hal ini fasilitasi ini diarahkan untuk mempermudah, ya, dilakukan untuk mempermudah peserta didik dalam membentuk, ya, pemahaman yang lebih utuh mengenai informasi tadi. Nah, berikutnya lingkungan belajar dalam pembelajaran konstruktivisme dan kontekstual ini dikaitkan bahwa belajar efektif dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada peserta didik atau SCL, ya, Student Centered Learning, ya. Jadi pusatnya itu bukan ke gurunya, tapi proses belajar yang dilakukan oleh muridnya. Jadi bukan guru menjadi pusat atau sumber, tetapi siswa tadi melakukan aktivitas untuk mendapatkan pemahaman tersendiri, ya. Pendidik nanti memberikan batasan-batasan dan arah dari apa yang harus dilakukan oleh siswa. Pengajaran harus berpusat pada bagaimana cara peserta didik menggunakan pengetahuan baru mereka, ya. Tadi maka perlu konteks, ya, perlu situasi di mana informasi tadi harus digunakan, ya. Maka strategi pembelajaran penting dalam pembelajaran konstruktivisme dan kontekstual ini. Dan yang ketiga, umpan balik atau feedback penting bagi peserta didik. Apakah dia ini sudah berhasil, belum, atau masih dalam proses dalam melakukan pemahaman tadi, maka perlu dilakukan dengan cara
yang terstruktur. Jadi umpan balik misalnya ketika tugas sudah dikumpulkan, kemudian diberikan arahan, feedback, apakah tugasnya yang dikerjakan tadi sudah sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan arah yang dirumuskan oleh pendidik ya. Menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerja kelompok itu menjadi penting ya, karena tadi semakin banyak informasi yang didapatkan, maka konstruksi atau pemaknaan dari satu pengetahuan itu menjadi lebih lengkap. Dalam bahasan mengenai transfer belajar, ya, peserta didik belajar dari mengalami sendiri, bukan dari pemberian orang lain. Jadi informasi yang dialami ya sendiri oleh individu, dimaknai sendiri oleh individu, biasanya akan lebih bertahan lama ya dalam memori ya, dalam ingatan individu daripada ketika dia hanya mendengarkan dari orang lain. Nah, ketika mengalami sendiri akan lebih mudah informasi tadi disimpan ya. Keterampilan dan pengetahuan akan diperluas dari konteks ya, diperluas dari situasi sosial di mana proses belajar itu terjadi ya, sedikit demi sedikit ya, sehingga menjadi nanti informasi yang lebih lengkap. Penting bagi peserta didik tahu untuk apa dia belajar dan bagaimana ya menggunakan pengetahuan dan keterampilan. Artinya di sini pengetahuan atau informasi yang dia terima tidak kemudian berhenti ketika sudah dihafalkan, tetapi harus diupayakan untuk digunakan ya sampai dengan memiliki kompetensi tertentu ya, memiliki keterampilan tertentu. Ya, dalam hal ini capaian pembelajaran yang diharapkan oleh mata pelajaran yang dibebankan oleh mata pelajaran atau materi tertentu itu dapat dicapai apabila individu tadi dapat menggunakan pengetahuan tadi dalam konteks situasi yang sesuai dan memberikan solusi terhadap konteks situasi tadi. Ya. Nah, komponen pembelajaran kontekstual ya yang terakhir yaitu ada konstruktivisme, inquiry, jadi perluasan dari informasi, kemampuan bertanya, kemudian learning society, jadi komunitas pembelajar yang terus-menerus, adanya pemodelan contoh-contoh ya yang dapat ditiru oleh peserta didik, kemudian bersifat reflektif, artinya pemahaman tadi dimiliki secara mendalam oleh individu, dan penilaian atau asesmen yang dilakukan adalah autentik ya, yang real, yang nyata dari proses belajar atau unjuk kerja performansi dari individu. Nah, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran dalam belajar konstruktivisme dan kontekstual adalah prinsip saling bergantung ya, saling timbal balik, saling terkait. Kemudian prinsip diferensiasi, prinsip membedakan ya satu dengan yang lain, kemampuan dalam memberikan pembedaan, distingsi dari satu konteks ke konteks yang lain sehingga dapat memilih informasi mana yang digunakan pada setiap situasi yang berbeda, dan prinsip regulasi diri, pengaturan diri ya. Jadi belajar tadi, motivasi atau proses belajar ini berasal dari faktor internal individu, jadi memotivasi diri sendiri untuk melakukan proses belajar. Kemudian pendekatan yang dilakukan dalam pembelajaran ini adalah pembelajaran berbasis masalah ya, atau problem based learning ya, menggunakan keragaman konteks dan situasi, kemudian melakukan pengelompokan peserta didik, jadi diskusi kelompok belajar,
Kemudian memberikan dukungan bagi peserta didik untuk melakukan atau memotivasi diri sendiri dalam belajar, dan kemudian diupayakan kelompok belajar yang dibentuk ya dalam satu situasi belajar tadi dilakukan secara timbal balik, saling memberi informasi, saling mendapatkan informasi gitu ya, atau dalam bahasa sekarang sebutnya collaborative learning ya, pembelajaran kolaboratif gitu ya, saling memberi kontribusi ya masing-masing peserta didik dari dalam proses belajar, dan asesmen yang digunakan adalah asesmen yang otentik. Baik, itu bahasan kita tentang materi pembelajaran konstruktivisme dan kontekstual. Nah, untuk selanjutnya silakan Anda mendiskusikan materi ini dengan teman-teman Anda, dan apabila ada hal-hal yang ditanyakan bisa saling berdiskusi ya. Apabila juga ada hal-hal yang kurang Anda pahami, Anda bisa menanyakan langsung ke dosen pengampu mata kuliah ini. Saya kira itu untuk materi ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Salam sukses dan terus belajar. Terima kasih.